Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara A3000 bersama saya Tahlia Salima dan teman saya di sini Jagat Marcelino. Hari ini kita akan ngomong tentang topiknya adalah why care when you live comfortably. Basically kita akan ngomongin kayak why should we care about climate change. Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan diri kita dulu. Dimulai dari teman saya di sebelah ini. Ya, halo semua, nama gue Jagat. Saat ini kesibukannya itu gue memiliki usaha di bidang market research, branding, sama juga design studio. Cuman emang dalam mungkin beberapa tahun ke belakang gue aktif di climate movement gitu, namanya Extinction Rebellion. Dan ya gue mulai mengkomunikasikan lah tentang isu climate change and stuff gitu. Oke, kalau gitu sekarang saya memperkenalkan diri, nama saya Tahlia. Saya sekarang kerjaan itu tukang masak. Saya punya restoran kecil gitu yang food delivery. Itu Aglio Mama dan semua bahannya itu basically no plastic, no waste. Aku nggak bisa bilang no waste sih, tapi lebih ke less waste. Terus selain itu aku juga punya, aku udah mulai berkebun sendiri sih di rumah. Dan itu aku dokumentasikan semua perjalanan berkebunku itu di Instagram namanya Kebun Tengah. Basically itu sih. Terus kira-kira nih Gat, kalau misalnya ngomongin climate change, kita tuh bisa berangkat dari mana sih? Apa sih climate change and kenapa sih orang-orang teman-teman kita ini yang nonton ini harus tahu pentingnya dan bahayanya? Ya, biasanya gue selalu memulainya dari report dari IPCC, itu sebuah badan Intergovernmental Panel on Climate Change. Itu dibentuk sama UN. Lalu itu isinya tuh perkumpulan saintis around the globe gitu. Intinya mereka itu riset tentang climate lah intinya gitu. Nah, di situ tahun 2018 reportnya mengatakan bahwa intinya adalah manusia itu memiliki waktu hanya tinggal 12 tahun lagi untuk menghindari climate catastrophe. Di mana sebenarnya kalau misalnya kita sudah mencapai climate catastrophe itu sudah bisa dikatakan tuh irreversible damage gitu, akan sulit untuk dikembalikan lagi seperti semula gitu. Dan report itu kan tahun 2018. Nah, berarti dari 2018 itu sebenarnya kita nih punya manusia ini sebenarnya tinggal memiliki waktu 12 tahun lagi to do something about it lah. Nah, sekarang udah tahun 2021, which means kita sisa punya berapa tuh? 10 ya? 9 tahun. 9 tahun lagi. Sebenarnya 9 tahun lagi untuk melakukan usaha gitu. Nah, sebenarnya dari situ sih kenapa akhirnya banyak movement-movement di seluruh dunia itu mulai bergerak dan melakukan disruption gitu. Karena waktunya itu sangat-sangat terbatas. Dan tadi kalau misalnya pengen ngomongin kayak gampangnya itu climate change itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu kayak semacam perubahan pola di iklim yang diakibatkan oleh peningkatan rata-rata suhu global gitu. Kalau misalnya major cause-nya itu major impact-nya itu biasanya itu adalah kemarau berkepanjangan, heat wave. Jadi kalau misalnya kemaraunya polanya makin gak ketebak, kemaraunya makin panjang, panasnya juga makin ekstrim, makin harsh. Terus habis itu kalau misalnya ngomongin hujan, curah hujannya makin tinggi, polanya juga berubah. Dan sekalinya hujan bakal hujan deras banget, sekalinya kemarau bakal kemarau banget, sama juga di increase of extreme weather gitu kayak misalnya tornado, puting beliung dan semacamnya. Nah, itu dari major impact-nya. Nah, dari situ ya turunan-turunannya itu banyak banget, dari kekeringan, coastal flooding, krisis pangan, refugee, orang harus bermigrasi, jutaan orang akan kehilangan rumah. Jutaan orang akan kelaparan, inflasi, harga bahan pokok akan naik, ekonomi bakal terombang-ambing. Yang ujung-ujungnya adalah social collapse sih gitu. Dan ya kalau misalnya sering baca bahwa ya sebenarnya kita nih we are already living in the beginning of our extinction sebenarnya, yang diakibatkan oleh si climate crisis ini. Ya, jadi mungkin dibukanya dari situ dulu sih. Oke.
Tadi kan lo mention tuh, waktu kita tuh tinggal 9 tahun lagi. Dan kita semua, ya mungkin nggak semua orang sih, mungkin kayak misalnya banjir, kemarau, segala macam itu, orang yang di Jakarta pun yang misalnya tinggal nggak di daerah banjir itu kita nggak merasakan itu kan. Betul. Nah, terus dalam 9 tahun itu, apakah yang akan terjadi kalau misalnya kita nggak ngelakuin apa-apa? Dan maksudnya irreversible damage itu apa sih? Kayak, karena sekarang kan udah terasa tuh itu, tapi irreversible damage itu apa sih? Ya. Nah, jadi sebenarnya tadi kan itu 12 tahun ya. Itu kan dari IPCC report. Nah, tapi ternyata setelah diobservasi, mungkin teman-teman nggak bisa lihat slide-nya di sini. Nanti mungkin kalau misalnya emang ada kebutuhan, gue sebenarnya bisa nge-share materinya, karena ini materinya bisa diakses oleh siapapun gitu. Nah, jadi di sini itu sebenarnya ngukur untuk lapisan es yang ada di Arktik gitu. Nah, ini kan mereka bikin projection kan. Nah, projectionnya ini tuh sangat-sangat konservatif gitu. Ini apa namanya, 2100, ini dari 1900 sampai 2100. Tahun ya? Tahunnya. Nah, di sini ternyata pas udah dibikin projection ya, pas udah diobservasi, ternyata lebih cepat dari yang diduga sama saintis. Gitu. Dan ini maksudnya ibaratnya tuh riset tentang ini, ibaratnya tuh setahun sekali tuh pasti akan selalu berubah-ubah terus gitu. Dan kenapa 12 years maybe less? Karena pas sudah dilakukan observasi, ternyata waktu kita tuh sebenarnya tinggal 6 tahun lagi ternyata. Gitu. Karena di dalam apa namanya siklus climate ini tuh ada namanya climate tipping point. Climate tipping point itu di mana satu titik ini kalau misalnya dia udah hilang, dia nggak bakal bisa balik lagi gitu. Kayak misalnya Arktik gitu ya. Kalau dia mencair, dia kan akan apa namanya dia nggak bisa balik lagi jadi es beku gitu kan. Nah, si es beku ini kalau misalnya cahaya itu kan sinar matahari, dia itu akan lebih terserap di area yang warnanya gelap kan. Kayak misalnya kita lagi di apa ya, di luar gitu, lagi di luar, kita pakai baju hitam kan kita lebih memancing panas kan kalau misalnya pakai baju warna gelap. Nah, karena lautnya itu juga akhirnya dataran surface-nya itu warna terangnya itu hilang, jadi otomatis si lautnya ini tuh menyerap panasnya tuh lebih tinggi lagi gitu. Nah, terus abis itu salah satu dampaknya juga adalah kemarau berkepanjangan. Nah, di mana kemarau berkepanjangan ini meningkatkan probabilitas kebakaran hutan. Nah, kalau misalnya kebakaran hutan berarti apa? Pohonnya hilang, sama hutan yang kebakar itu dia kan ngasilin gas karbon kan. Nah, karbonnya itu balik lagi ke atmosfernya jadi lebih panas lagi gitu. Nah, itu makanya dibilang positive feedback loop. Jadi serangkaian kejadian yang akhirnya itu memperparah kondisi bumi itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita terlambat, ya. Jadi kalau misalnya dalam 6 tahun ini kita tidak melakukan apa-apa, maksudnya gimana tuh? Di situ sebenarnya udah apa namanya dampak-dampaknya banyak banget nih kalau misalnya diturunin gitu ya. Dari cuaca ekstrim sendiri ada hujan ekstrim, ada panas ekstrim, ada angin puting beliung gitu kan. Dari hujan ekstrim atau panas ekstrim udah pasti ada gagal panen. Kayak misalnya di Jawa aja tahun 2019 atau 2018 tuh sempat gagal panen kan yang super besar gitu kan. Jadinya harga beras juga naik. Ya, petani akhirnya kesulitan kan secara ekonomi karena ada gagal panen itu, jadinya ya orang susah untuk nyari makan, ada krisis pangan karena kekeringan tadi, jadi krisis air, inflasi, dan juga kalau misalnya tadi konteksnya hutan yang terbakar udah pasti keanekaragaman hayatinya berkurang baik di darat sama di laut. Jadi kita ngomongin di darat itu ya berarti spesies-spesies yang hidup di daratan, dan juga kalau misalnya di laut ya udah pastilah kayak coral bleaching gitu kan, karena juga coral ini akhirnya mati. Apa namanya, ini kan habitat bagi para spesies-spesies laut kan, akhirnya mereka kehilangan tempat tinggal dan akhirnya ya mereka mati gitu. Dampaknya apa? Ya ini tadi yang gue bilang, jutaan orang akan kehilangan rumah, jutaan orang akan bermigrasi, jutaan orang akan mengalami kelaparan, kekurangan gizi, penyakit akan meningkat, kemiskinan akan meningkat, resiko perang dan konflik bahkan akan meningkat, karena ya ibaratnya kita memiliki resource yang finite gitu ya, tapi ya orang berarti harus berebut buat makan dan minum gitu kan. Sama yang terakhir ya jutaan spesies flora dan fauna akan terancam. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin si climate crisis itu, kita nggak cuma ngomongin tentang environmental aspect. Jadi kalau ngomongin climate itu ya benar-benar dia ini adalah hajat orang banyak gitu loh. Jadi ya kita ngomongin climate itu, kita ngomongin kesehatan,
kita ngomongin krisis ekonomi, kita ngomongin krisis keadilan, dan juga ketahanan pangan, dan ya justru keamanan negara gitu, karena ya dengan finite resource itu gitu sih. Nah, tadi kan lo udah jelasin cukup banyak nih. Mungkin kita nggak akan breakdown semuanya, tapi satu-satu dulu kali ya. Karena ini dari pengalaman pribadi gue aja ya. Karena misalnya kalau misalnya gue lagi ngomongin tentang orang hutan lah, atau biodiversity apapun di hutan gitu, pasti orang tuh mikirnya kayak, oh lo tuh ini ya, ini banget ya, pecinta binatang gitu ya, ngerti nggak sih? Yeah. Nah, jadi kesannya tuh kayak, gue care, padahal sebenarnya itu lebih dari itu. Bisa dijelasin nggak sih, Gat, apa sih maksudnya kayak why should we care about other biodiversity gitu? Kenapa kita harus peduli? Kayak apa sih peran pentingnya mereka gitu? Kita mulai dari situ dulu aja kali ya. Ini menurut gue tergantung dari etika apa ya? Menurut gue kayak tergantung dari environmental ethics aspek dari seseorang gitu. Cuman kalau yang gue percaya bahwa kita hidup di bumi ini tuh sebagai satu kesatuan gitu kan. Kita ngomongin terkait dengan urusan ekologi, kalau misalnya dari muaranya bermasalah, berarti pasti ke hilirnya juga akan bermasalah. Muara gitu. tuh maksudnya gimana tuh? Dari hulu, dari hulu gitu. Jadi katakanlah misalnya dari segi hutan gitu. Misalnya hutan habis, ya berarti resource dari air juga bakal berkurang gitu. Dari makanan juga bakal berkurang. Terus habis itu keanekaragaman hayati akan berkurang. Katakanlah misalnya serangga gitu. Serangga juga sebenarnya memiliki peranan penting terhadap kehidupan manusia, karena kalau misalnya kita ngomongin pollination, penyerbukan itu kan dari dulu kalau kita belajar tuh ada dari angin, ada yang dari manusia, dan juga ada yang dari serangga gitu. Nah, banyak dari makanan-makanan yang kita sekarang tuh sebenarnya dipengaruhi sama serangga-serangga ini. Jadi kalau misalnya serangga-serangga ini mati, ya itu udah pasti kestabilan dari ekosistem itu juga akan mempengaruhi kita gitu. Jadi ya, kalau gue prinsipnya kayak baik ke alam, baik juga ke manusia. Kalau misalnya alam rusak, ya manusia juga yang akan berdampak. Jadi intinya adalah menurut gue kayak, ya ini kan maksudnya pola pikirnya itu kan masih sangat-sangat antroposentris gitu ya. Maksudnya apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan manusia gitu. Jadi ya udah, kita baik ke alam, ujung-ujungnya adalah untuk benefit kita sendiri gitu. Ya katakanlah misalnya kalau misalnya polusi tinggi, dampaknya kan sebenarnya kita juga yang akan merasakan gitu. Kayak misalnya lo lagi di luar, ya ibaratnya di Jakarta sekarang kalau misalnya lo pakai AirVisual visual tuh, kadar polusinya itu sangat tinggi. Kayak gue nggak pernah lagi ngelihat kayak radarnya tuh warna hijau gitu. Selalu kalau nggak kuning, orange, merah. Itu kan sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi kesehatan kita dalam jangka panjang gitu. Itu kayak contoh gampang aja sih. Jadi sorry gue kerucutin ya. Apa sih hubungannya tadi yang biodiversity itu sama kayak kok bisa terjadi polusi udara di Jakarta gitu? Oke. Sebenarnya itu tidak, menurut gue itu tidak ada intervensi langsung. Itu sebenarnya satu hal yang berbeda. Ngomongin polusi itu satu hal yang berbeda, biodiversity itu ngomongin hal yang berbeda. Cuman yang pasti adalah kalau kita ngomongin biodiversity, udah pasti itu kita ngomongin rantai makanan gitu kan. Satu rantai makanan terganggu, otomatis dia akan mempengaruhi struktur dari makanan-makanan itu. Jadi ya populasinya juga akan tidak seimbang gitu. Jadi makanya kayak sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah to find the perfect balance to meet the needs of all people, but within the our planetary boundaries gitu. Jadi dampak langsungnya itu tadi ya sebenarnya untuk kepentingan manusia gitu secara spesifik sih gitu. Gitu. Coba tadi kan kita udah ngomongin panjang lebar nih. Tapi sebenarnya gue mau nanya sih, karena di sekitar temen gue bahkan tuh banyak yang nggak tahu apa sih efek rumah kaca. Kadang gue pernah ngobrol nih sama temen gue, efek rumah kaca itu apa? Mereka tuh mikirnya efek rumah kaca itu adalah
greenhouse beneran gitu, dan efek dari rumah kaca itu Gedung, tersebut. ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dijelasin efek rumah kaca itu apa sih? Ya, sebenarnya efek rumah kaca atau greenhouse effect itu sebenarnya itu adalah sebuah lapisan yang yang terdiri dari senyawa-senyawa ini. Coba dijelasin Ada, ini apa karena mereka ya, nggak bisa lihat. Oke. Jadi ibaratnya kalau misalnya dianalogikan, si efek rumah kaca itu sama aja kalau misalnya kita pakai sweater, tapi sweaternya itu nggak bisa dilepas-lepas. Oke. Analoginya kayak gitu. Jadi si sweater ini itu kan selimutnya, ya kan? Selimutnya itu sebenarnya yang nge-capture, yang menjaga panas yang ada di bumi. Jadi makanya dibilang kayak dipantulkan balik karena Apanya nih yang dipantulkan balik? si gas emissionnya ini, Oke. gas emissionnya ini dia tuh terperangkap di dalam atmosfer bumi, di atmosfer bumi. Nah, isinya ada apa aja sih di dalam si selimut ini? Itu ada air, ada karbon dioksida, ada CFC, ada nitrous oxide sama metan. Nah, ini yang paling kita sering dengar tuh pasti kalau nggak karbon, metan sama CFC. CFC itu biasanya yang kayak dari AC dan segala macam. Metan ya kalau misalnya yang vegan tuh familiar dengan si gas yang dihasilkan oleh sapi dan segala macam, dan juga si karbon. Nah, greenhouse ini sebenarnya adalah kondisi natural yang dimiliki bumi. Kenapa sih greenhouse ini dibutuhkan? Kenapa sih si selimut bumi ini dibutuhkan? Karena dia itu gunanya adalah untuk menghangatkan bumi sebenarnya. Jadi ada greenhouse itu sebenarnya bagus karena kalau misalnya nggak ada si greenhouse ini, bumi akan terlalu dingin untuk ditinggali, gitu. Tapi karena adanya ulah tangan atau aktivitas manusia, si selimutnya ini tuh jadinya terlalu tebel, gitu. Jadi panasnya itu terperangkap di dalam atmosfer. Nah, yang kita hasilkan dari fossil fuel tuh apa? Karbon. Yang kita hasilkan dari aktivitas-aktivitas yang ada yang manusia lakukan ya karbon, metan, dan juga CFC gitu. Dan ya inilah yang akhirnya kenapa gue analogikannya tuh kayak pakai sweater. Jadi kayak kita lagi olahraga, ini kepanasan. Instead of lo bisa ngebuka tuh sweater, ini sweaternya tuh menempel terus di badan lo. Gitu. Oh, I see. Oke. Jadi gitu. Jadi ya ini sebenarnya kondisi kayak misalnya kebakaran hutan dan segala macam itu ya memang apa ya? Menurut gue kayak itu cara alami dari bumi untuk bisa menghangatkan temperatur gitu. Tapi seiring dengan adanya ketidakseimbangan ini, justru jadinya terlalu panas, jadinya kebakaran hutan makin sering terjadi, yang ujung-ujungnya karbon makin meningkat, yang ujung-ujungnya gas emisinya makin tinggi, dan akhirnya efek rumah kacanya itu semakin parah. Oke. Kurang lebih Tadi gitu. lo mention kan kebakaran hutan itu sebenarnya natural. Nah, tapi sekarang jadi banyak, maksudnya jadi terlalu banyak ya terjadi kebakaran hutan. Itu penyebabnya apa? Oke. Gue nggak bisa jawab secara spesifik ya. Mungkin pasti banyak kan. Nah, tapi kira-kira apa? In advance, buat teman-teman di sini, gue bukan environmentalist, gue bukan scientist, gue masyarakat biasa. Masyarakat biasa yang memang merasa bahwa isu ini adalah isu penting yang patut untuk kita suarakan. Makanya gue juga tiap hari belajar tentang ini. Cuman dari yang gue tahu ya kalau kebakaran hutan yang ada di Indonesia atau penebangan hutan yang ada di Indonesia, ya itu sebenarnya balik lagi ke regulasi policy yang ada di Indonesia gitu. Nanti mungkin kita bisa bahas ke arah sana lebih detail gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya penyebabnya apa, ya mungkin ada yang sengaja dibakar gitu kan untuk land clearing, karena kita ngomongin dari segi cost efficiency, instead of lo nebangin satu-satu, costnya akan lebih mahal, ya mendingan lo bakar aja gitu kan. Gitu. Nah, itu kan yang secara disengaja. Kalau misalnya secara tidak disengaja, secara natural itu kebakaran disebabkan oleh apa sih? Yang sebenarnya masih wajar itu? Iya, dari panas buminya itu sendiri. Dari apa bahasa Indonesia ya? Bushes itu apa ya? Semak belukar itu. Semak belukar itu kan dia kan kering. Terus kalau misalnya kena panas, jadinya dia mudah terbakar. Ya udah terjadilah kebakaran hutan itu gitu. Jadi ya kalau misalnya ya sebenarnya itu ya siklus normal bumi, maksudnya ya bumi memiliki caranya sendiri untuk bisa mengatur kehangatannya gitu. Tapi ya sekarang udah terlalu nggak seimbang gitu lah ibaratnya. Gitu sih. Nah, sebenarnya gue mau nanya juga sih,
itu kan udah bukan kendali kita ya sebagai manusia biasa ya, bukan apa sih kayak yang ngebakar hutan. Mana gue tahu gitu kan siapa yang ngebakar hutan, kayak apa sih kita tuh bisa ngapain sih sebagai manusia biasa ini sehari-hari tuh mendingan ngapain sih? Nah itu juga sebenarnya mungkin orang-orang yang di Extinction Rebellion atau mungkin di pergerakan-pergerakan lain, mungkin biasanya mereka pasti udah melalui fase di mana kayak mereka melakukan perubahan dari segi gaya hidup gitu kan, entah dengan misalnya mengurangi pemakaian listrik, mengurangi sampah, mengurangi kegiatan yang menggunakan kendaraan pribadi gitu kan, ya intinya kayak individual lifestyle change-nya gitu kan. Nah, tapi ternyata dengan data-data yang ada sekarang, ya kita lebih pintar lagi bahwa ya sebenarnya kegiatan-kegiatan itu pun sebenarnya itu tidak terlalu berdampak gitu, karena sebenarnya bisa terjadi kegiatan eksploitasi alam yang berlebihan ini sebenarnya adalah peran dari regulasi pemerintah gitu. Nanti gue bisa nunjukin, apa gue tunjukin sekarang ya? Boleh dikasih lihat aja sekarang. Ya. Nah, kita ngomong di sini. Kita ngomong di sini dulu. Enggak deh, kita ngomong sini dulu. Oke. Nah, ini datanya diambil dari Guardian bahwa 71% global emission yang ada di bumi itu sebenarnya hanya dihasilkan dari 100 perusahaan. Maksudnya global emission itu apa? Gas emisi karbon yang diproduksi itu sebenarnya hanya datang dari 71% ya, dihasilkan dari 100 perusahaan. Dari 100 perusahaan? Hanya dari 100 perusahaan. Dari 25 negara. Itu mereka memiliki kontribusi besar. Kalau misalnya kita pengen ngelihat konteks Indonesia, data ini diambil kalau nggak salah dari 2008 sampai 2018. Data ini diakses tahun 2019 dari KLHK. Nah, ini matriksnya itu adalah 100 million. Nah, yang kita bisa lakukan ini tuh cuma ada di sini nih. Sementara, di sini tuh adalah industri dan penggunaan produk. Ya. Limbah itu posisinya ada di sini. Limbah kedua. Nah, ini yang dari kita nih. Ibaratnya kalau misal lo pengen nyalahin consumer, nih hasilnya tuh segini. Tapi kalau misal lo pengen ngomongin regulasi atau hal-hal yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, ini hasilnya. Apa tuh ini? Industri energi fossil fuel. 5.558.000 lebih, 5 miliar berarti. 5.558 juta karbon metrik. Yang kedua adalah hutan dan lahan. Hutan dan lahan ini apa sih? Penebangan hutan. Gitu. Penebangan hutan kenapa menghasilkan karbon? Karena karbonnya ini dia itu, pohon itu kan dia kan sifatnya itu adalah dia capturing karbon kan. Dia capturing karbon. Ketika dia ketika dia dipotong, karbonnya itu lepas. Dan peran pohon harusnya itu dia itu menyerap karbon. Tapi akhirnya tidak bisa diserap. Karena pohonnya dipotong gitu. Ya. Kalau misalnya kita pengen ngomong ya udah katakanlah 50% deh dari masyarakat Indonesia, katakanlah sekarang ada 260 juta manusia. Hidup eco-friendly. Ya nggak bakal bisa ngalahin ini. Tapi gue mau nanya, kan misal perusahaan itu mengeluarkan suatu produk itu karena ada demand. Supply and demand. Ya, supply and demand. Tapi kan berarti kalau misalnya dari 50% manusia itu tidak, misalnya tadi lo bilang living sustainably atau nggak menggunakan produk-produk tersebut, berarti udah nggak akan ada demand-nya dong. Berarti bisa juga kan itu mulai dari which is good kan. Nah, ya berarti bagus kan kalau kayak gitu. Oke, sekarang konteksnya kayak gini. Gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir penggunaan energi. Sekarang kita masih pakai PLN. PLN datangnya dari batu bara. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya gue hidup eco-friendly, terus gue nggak pakai PLN gitu, nggak mungkin. Nah, yang disalahkan adalah yang harusnya dirubah itu adalah sistemnya. Kenapa merubah sistem? Karena gini,
menurut gua privilege is sustainability is a privilege gitu. Oke, lo pengen hidup nggak pakai batu bara gitu misalnya, listrik dari PLN, ya berarti lo harus punya solar panel atau lo harus punya alternative option untuk bisa menghasilkan listrik sendiri. Mahal, iya. Accessible nggak? Nggak. Gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen ngomongin skala besar, mungkin nggak sih 260 juta manusia di Indonesia yang dari segi pendidikannya aja masih rendah, yang besok masih belum tahu mau makan apa, ngapain sih pedulin tentang climate change? Besok aja dia masih bingung untuk ngomong apa. Nah, makanya perubahan itu harus datangnya tuh dari pemerintah, harus ada regulasi. Gimana caranya supaya regulasi ini bisa memberikan akses ke semua orang tanpa harus memilih, yang sifatnya tuh inklusif. Gimana caranya supaya kayak gua kan tinggal di BSD, gimana caranya supaya gua bisa ke Jakarta dengan nyaman dan juga dengan cost yang affordable. Berarti apa? Harus ada sarana transportasi misalnya. Kayak gini misalnya, lo pengen ngurangin carbon emission dari kendaraan gitu kan, bukan dengan lo ngelarang orang untuk nggak pakai mobil, tapi gimana caranya supaya pemerintah bisa ngebangun infrastruktur yang nyaman dan murah bagi masyarakatnya untuk bisa commute gitu loh. Nah, jadi kayak itulah kenapa kayak peranan kita, justru kita itu memiliki peran untuk bisa memberhentikan eksploitasi yang terjadi sekarang. Kenapa kayak gitu? Dengan kita bersuara, kita bisa menginspirasi orang lain dan partai-partai dan pemerintah mau ngelirik, karena pemerintah itu juga baru bisa jalan kalau misalnya isunya itu adalah ya mayoritas isu populis gitu. Prinsipnya adalah regulasi dari pemerintah, public policy almost driven by public opinion. Kalau misalnya opini publik aja tidak terbentuk terhadap pentingnya krisis iklim, ya pemerintah juga nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Mereka nggak bakal adopt isu itu karena mereka kan juga bakal butuh dukungan. Nah, tapi kalau kondisinya semua orang membicarakan tentang ini, ya pasti kan mereka perlu tahu, oke, di masyarakatnya lagi rame isu ini nih. Ya udah, misalnya lo ngomongin isu tentang katakanlah kesetaraan gender gitu kan. Ya kalau misalnya memang kesetaraan gender itu menjadi isu yang populis, pasti si individu-individu ini atau partai-partai ini pasti akan ngambil isu itu karena isu itu memiliki suara gitu. Nah, makanya kayak peran kita untuk bersuara itu sebenarnya tuh sangat-sangat penting. Dan kalau misalnya tadi kita pengen ngomongin perubahan secara histeris, bahwa sebenarnya untuk berubah itu ternyata semua orang itu nggak perlu berubah. Untuk mencapai perubahan, ini historical studies-nya, kita cuma butuh 3,5% dari populasi orang yang bersuara secara konsisten untuk bisa membuat suatu perubahan. Dan ini sudah risetnya dari si Erika Sinoweth dengan adanya si non-violent resistance. Nah, makanya si XR ini salah satu metodenya itu adalah untuk bikin disruption. Karena kita percaya dengan adanya disruption ini, pemerintah itu mau nggak mau tuh dipaksa untuk ngambil keputusan gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa kita menyampingkan hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi dari segi disruption-nya itu tetap jalan. Ada industri yang kayak misalnya pengen ngarah ke sustainable proses gitu ya nggak apa-apa. Dari kitanya juga memiliki peran juga untuk bisa mengurangi. Tapi kalau misalnya kita pengen ngomongin cara yang signifikan dan lo bener-bener mau perubahan, ya emang harus dari pemerintah gitu sih. Nah, tadi kan lo mention berarti itu harus ada disruptif dari masyarakat. At least 3,5% populasi itu 3,5% populasi dari satu Indonesia gitu. Kira-kira 3,5% populasi Indonesia itu ada berapa ya? 10%-nya 260 juta, 10%-nya berapa? 26 juta ya? Nggak tahu. Bodoh dalam matematik. Intinya gue cuma mau mempertanyakan. Yeah. Nah, kira-kira ini sekarang tuh yang berisik tentang ini tuh sudah berapa persenkah orang dan bagaimana caranya supaya 3,5% itu tercapai? Karena maksudnya tadi seperti yang gue bilang, orang di sekitar gue aja dan mereka educated, mereka lulusan kuliah, maksudnya tentang efek rumah kaca aja tuh belum tahu. Gimana sih caranya educate orang itu supaya ini tuh penting loh, ini kalau nggak lo tuh ini menyangkut nyawa lo kayak gitu. Gimana sih cara untuk mengedukasi orang-orang itu gitu? Nah, itulah mengapa kami di Extinction Rebellion dan juga dari mungkin NGO dan juga mungkin gerakan-gerakan yang lain
sangat banget membutuhkan peran expert untuk bisa membantu hal ini gitu. Ya ibaratnya tuh kami ini ya ibaratnya ya yang memberikan stimulus atau trigger lah. Tapi itu kita kayak butuh banget sebenarnya kayak expertise di bidang advertising, PR, professional marketer yang sebenarnya bisa menjadikan isu ini isu yang penting gitu. Nah, gue percaya banget terkait dengan hal itu. Dan kalau misalnya tadi kita pengen ngomongin 3,5% itu kan sebenarnya banyak banget ya. Nah, tapi juga kalau misalnya kita pengen lihat secara historis, ternyata hal itu mungkin kok terjadi kalau misalnya lo tahu si David Wong ini, protes yang sekarang terjadi di Hong Kong, awalnya tuh benar-benar cuma dari 6 pelajar. Dia bagi-bagiin flyers di Hong Kong, sampai akhirnya berapa tuh ratusan ribu orang turun ke jalan untuk bikin disruption gitu. Jadi protes tentang apa ini? Demokrasi, freedom of speech lah. Karena kan ibaratnya nih kan si Hong Kong nih kan masih di bawah naungannya si Cina kan gitu. Kita pengen ngomongin Greta. Awalnya yang tadinya dia sendiri, dia apa namanya Fridays for Future gitu kan. Awalnya yang kayak tadinya sendiri hanya segelintir orang, mereka cabut dari sekolah tiap hari Jumat. Tapi akhirnya sekarang banyak banget dari anak sekolah akhirnya bisa join di pergerakan ini gitu. Terus habis itu plastic ban yang ada di Jakarta gitu kan. Maksudnya kan ya ini kan juga sebenarnya peran-peran dari komunitas dari kita-kita yang bawel tentang hal itu, tentang single use plastic gitu kan, kita yang melakukan apa namanya ya bawel lah di media. Tapi akhirnya pemerintah mau ngelihat juga gitu, akhirnya ya bisa di apa namanya di execute gitu. Dan kalau misalnya secara global ya kita bisa ngelihat lah gerakan Love Wins kemarin, LGBT rights sampai akhirnya bisa diakui oleh Amerika. Kita bisa lihat Salt March si siapa Mahatma Gandhi. Dia melakukan long march gitu kan pas lagi di bawah naungan kolonial gitu kan, Inggris ya kalau nggak salah. Ya ini paling jelas lah civil rights movement gitu kan. Kemarin ngomongin tentang racial segregation dan segala macam, semua tuh berawal dari non-violent direct action ini, atau ya katakanlah sekarang omongannya demo gitu. Nah tapi memang sulitnya di Indonesia itu mungkin image demo tuh yang masih anarki, rusuh dan segala macam. Padahal kalau misalnya lihat demonya XR itu sangat-sangat friendly, anak kecil boleh ikutan, and very very artsy gitu. Maksudnya ini benar-benar sangat inklusif banget, semua orang tuh boleh ikut. Sorry, masih mau lanjut? Gue mau ada pertanyaan lagi. Monggo. Oke. Jadi gini, yang gue pertanyakan juga sebenarnya, I think buat ngomongin climate change itu it is such a privilege gitu. Karena di Indonesia itu banyak banget masalah, isu-isu apalah macam-macam lah, kayak pendidikan lah, orang aja yang tadi seperti lo bilang kayak gimana lo mau ngomongin climate change kalau misalnya orang aja masih kelaparan. Terus kayak tadi lagi deh yang batu bara itu aja udah kedua tertinggi kan penyebab carbon emission. Meanwhile bahkan di Kalimantan, di daerah sana di luar, selain di Jakarta itu orang aja tuh belum punya akses ke batu bara itu sendiri, dan masih mau banyak yang belum punya akses listrik itu sendiri gitu maksud gue. Terus gimana kita mau ngomongin climate change, meanwhile yang di sana aja tuh masih berusaha buat kayak gue aja belum dapet listrik gitu loh. Gak kepikiran buat ngomongin ini. Nah makanya kan kayak tadi justru gue setuju dengan statement lo bahwa kayak ngomongin climate change itu kan privilege kan. Ya menurut gue itu menjadi, buat gue ya justru itu responsibility bagi kita anak muda yang memiliki privilege to talk about this issue. Karena kalau enggak siapa lagi gitu. Ibaratnya orang dengan pendidikan tinggi pun aja tidak aware dengan isu ini gitu loh. Jadi ya justru itu semakin menguatkan kita sebagai anak muda di Indonesia to talk about this gitu. Karena menurut gue ya kita ujung tombaknya gitu loh. Karena ya apa yang kita omongin sekarang itu buat masa depan kita juga gitu loh. Ngomongin 6 tahun lagi kan ya sekarang umur lu berapa? Katakanlah kita 25, 26 gitu ya. Ya 6 tahun lagi umur kita baru 31 tahun gitu. Masa umur 31 tahun lu udah kerja susah-susah, lu udah nikah, lu baru punya anak, lu udah mesti ngerasain tai-tainya dunia gitu, ibaratnya kayak anjir, menurut gua nggak adil sih gitu. Dan bagaimana dengan anak cucu kita, bagaimana dengan keponakan kita yang masih kecil, mereka nggak bisa pergi keluar tanpa harus menggunakan masker gitu kan, mereka nggak bisa lihat lagi indahnya lautan, mereka nggak bisa menghirup lagi udara segar, mereka akan kesulitan untuk mencari air minum, nggak bisa kayak kita sekarang.
krisis global, kita bakal susah untuk nyari beras, kita bakal ya chaos banget sih. Gue kayak ngebayangin ya the world of Mad Max, it's going to happen aja sih. Dan menurut gue kita yang memiliki peranan penting gitu loh untuk bisa ya melakukan kita nggak ngomongin tentang lingkungan deh, paling nggak how we can save ourselves and the generations to come gitu sih. Ya. Oke, terus pertanyaan gue lagi adalah karena gini, misalnya tuh gue nggak tahu ya kecenderungan orang, at least orang-orang sekitar gue, kalau misalnya kita ngomongin tentang climate change lah atau apapun, pasti yang dilihat tuh figur orang yang ngomonginnya, bukan isinya. Jadi kayak misalnya, oh keren ya orang ini tuh peduli lingkungan, kayak climate change, oh pintar gitu, kayak suatu figur kayak misalnya artis tuh, oh keren S2 gitu. Sedangkan kayak yang pikirin tuh bukan kayak apa isinya tuh apa, mereka nggak ngulik itu. Nah gimana sih caranya supaya orang tuh at least care tentang isinya, bukan cuma tentang figurnya itu. Gue pribadi ya, mungkin ini sangat bertolak belakang dengan yang lain gitu ya. Menurut gue ikutin cara main yang udah ada sekarang sih. Kayak misalnya adalah kalau misal objektifnya kita adalah katakanlah kita pengen orang itu aware dan mengikuti tentang isu ini. Nah, dengan sistem yang bekerja sekarang, katakanlah di Indonesia itu membutuhkan seorang figur misalnya yang bisa dicontoh, yang bisa diikuti, yang bisa didewa-dewakan gitu. Ya udah tarik aja satu figur gitu. Karena menurut gue kayak we have no time to menurut gue kayak ikutin arusnya, tapi di situ disisipin gitu loh. Jadi ya kayak kalau misalnya emang butuh figur ya karena kita nggak bisa memunafikan juga bahwa kayak ya ada icon Greta, kita ngomongin ikonnya si siapa sih yang baru meninggal tuh di Myanmar ya, yang protes. Oh yang perempuan ya? Ya perempuan. Ya memang sih menurut gue peranan figur itu penting juga sih untuk bisa arouse this movement gitu. Jadi ya mungkin gue nggak expert di bidang itu, makanya kayak sebenarnya gue berharap dengan gue ngisi talk ini dan segala macam sebenarnya kayak gue bisa merangkul teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun gitu ya, apalagi yang expert di bidang campaign, yang expert di bidang PR, marketing, branding, semuanya kita mau bekerja sama untuk bisa bekerja untuk mencapai objektif kita ini gitu sih. Jadi apakah sekarang sudah ada figur tersebut atau belum? Menurut lo? Kayak belum. Belum ada ya? Kayak belum sih. Oh, isi. Belum sih. Dan iya sih gue berharap banget sih kayak si pergerakan ini tuh bisa melakukan alih wahana gitu loh, maksudnya kayak ya masuk ke musik ataukah melalui entertainment atau misalnya kayak ya gue nggak tahu, mungkin ini ekstrim banget kerja sama Lambe Turah gitu atau misalnya kerja sama media-media. Kalau misalnya dalam pemikiran lo kalau kerja sama Lambe Turah tuh apa? Iya, maksudnya kan ini kan kita pengennya isu mainstream masuk di isu ranah utama kan gitu, di arus utama gitu kan. Nah, gimana caranya supaya mau diomongin? Ya kita harus masuk juga ke dalam channel itu dan harus dibiasakan dan harus konsisten gitu. Jadi orang nggak asing lagi. Jadi menurut gue langkah pertamanya gimana caranya supaya orang nggak asing dulu. Orang udah nggak asing, orang tahu. Orang udah tahu, gimana caranya supaya bikin mereka mendalami isu itu. Udah mendalami, kita tarik lagi gimana caranya supaya orang mau bergerak terhadap isu itu. Gitu sih menurut gue. I see. Ya, jadi ya makanya kayak gue pribadi juga akhirnya ya udah gue menggunakan sosial media gue ya untuk ya ibaratnya mengkampanyekan lah hal ini gitu, karena ya menurut gue ya apalagi yang bisa gue lakukan di rumah gitu untuk bersuara ya dengan gue ya bawel di sosial media gitu. Ya mungkin gitu. Oke. Mungkin dari lu bisa. Dari capek gue ngomong. Gak apa-apa, ceritanya kan gue sekarang di sini moderator, jadi gue nanya-nanyain lo aja. Ini satu tadi apa ya? Tadi gue ngomong kan kalau ngomongin climate change itu adalah suatu privilege buat ngomongin itu. Karena banyak banget isu-isu di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Menurut lo perlu nggak sih kayak orang tuh fokus dulu menyelesaikan isu-isu itu, karena climate change itu menurut gue di atas banget gitu dan sangat-sangat berhubungan dengan semua isu tersebut gitu. Perlu nggak sih kayak diberesin dulu baru kita bisa ngomongin climate change, ataukah kita bisa langsung We have no time for that. We have no time for that. Menurut gue it's going to be
too fucking late menurut gue. Jadi kayak menurut gue kayak kalau misalnya ngomongin political system gitu ya, maksudnya menurut gue ada satu cara. Nggak, gue nggak berani ngomong gitu. Apa? Nggak. Intinya gimana caranya kita bisa dengan sistem yang ada sekarang kita bisa melawan injustice sih. Menurut gue dengan kita bisa melawan injustice, efeknya adalah pembenahan struktur alam dan manusia menurut gue. Injustice itu kan berarti kayak kita ngomongin Gimana, sorry. Pembenahan alam dan manusia, sosial dan lingkungan gitu. Injustice kayak misalnya kita ngomong, aduh banyak banget lagi. Ini kayak kejauhan deh. Tapi intinya adalah gimana caranya supaya kita bisa menghilangkan injustice. Kayak misalnya lo ngomongin kayak misalnya gini. At certain part of the world ada orang yang kelaparan banget. Tapi di satu sisi di bagian lain ada orang yang justru menghambur-hamburkan makanan gitu. Nah itu kan that kind of injustice itu harusnya bisa diperbaikin gitu. Kayak food waste di Indonesia banyak banget lagi, tapi ternyata kelaparan juga tinggi banget. Nah itu kan kayak sebuah keanehan gitu dari sistem gitu. Dan ya kita ngomongin tentang capitalism gitu ya, ya mungkin itu yang harus diubah. That economical system itu harus dirubah. Jadi menurut gue economic paradigm-nya juga harus dirubah. Diubah. Ngomongin economic paradigm itu berarti kayak ngomongin economic paradigm itu berarti kita ngomongin dari level pendidikan bahwa manusia itu bisa kok mencapai level cukup. Cukup itu adalah berarti kayak kita nggak perlu sebagai negara itu harus kayak berlomba-lomba untuk ningkatin GDP sampai nggak tahu ujungnya di mana. Yang padahal di satu level itu kita bisa di tahap level maturity and then we can strive gitu loh. Tapi kayak kita pengen terus produce, pengen makin kaya terus, pengen greed gitu loh. Jadi that kind of system it has to change gitu. Jadi ya mungkin gue nggak mau ngomong detail tentang itu, cuman ya kurang lebih ya makanya kayak kita percaya bahwa systemic change gitu, individual change, okay, but not only individual change, but also justru yang lo harus prioritize itu adalah systemic change gitu. I see. Oh ada yang mau nanya nih. Dari sini dari penonton langsung offline-nya dia mau nanya. Jadi tadi pertanyaannya adalah gimana sih caranya supaya ya first step yang bisa kita lakuin supaya konsumsi kita itu lebih mindful. Ya. Mungkin lo yang bisa jawab dulu tuh. Kenapa jadi gue? Bisa. Enggak, lo kan maksudnya juga nanam di rumah dan segala macam kan? Mungkin lo bisa. Oke, gue yang jawab sekarang. Karena lo kan juga pegiat juga kan? Oke. Melakukan gitu. Dia sudah bete. Enggak. Sudah capek. Sekarang gantian. sorry sekarang gantian ya gue. Kalau misalnya itu dari gue sih sebenarnya consume apa ya, contoh misalnya kayak itu tadi seperti dari yang penanyanya sendiri, seperti yang ditanyakan penanyanya itu sendiri, lo bisa mulai misalnya sayur kayak sesimpel kayak kangkung tuh nanamnya gampang banget gitu loh. Jadi kayak nggak semuanya tuh harus dibeli, kayak ada yang bisa lo produce sendiri, kayak misalnya kangkung lah atau kacang panjang lah apa segala macam, itu satu bisa dari mulai nanam di rumah. Terus mungkin yang kedua apa ya, lebih kalau membeli mungkin produk-produk yang eco-friendly gitu kali ya. Kalau dari gue sih gitu. Soalnya tadi dari slide ini mana ya tadi ada yang bilang hutan, nah,
kan hutan dan lahan kebijakan pemerintah. Nah terus maksud gue itu kan juga konsumsinya tuh dari kita tadi yang supply and demand itu. Jadi kalau misalnya mungkin demandnya berkurang ya dari situ juga kita akan bisa kalau ada demandnya berkurang ya intinya dari produksinya juga mungkin bisa berubah gitu loh. Kayak misalnya demand plastik yang tadi juga disebut. Akhirnya kita berhasil kan di Indonesia, di Jakarta tuh dan di Bali ya udah nge-ban produksi plastik itu sendiri gitu. Gitu sih kalau dari gue. Oke. Kalau dari gue rada, soalnya kalau misalnya pengen ngomongin apa ya, gue lupa lagi, gue nggak berani ngomong ini soal basis datanya nggak jelas. Cuman gue sempat baca bahwa sebenarnya energi listrik gitu sebenarnya tuh udah surplus gitu di Indonesia. Tapi ya tetap ya, surplus tuh maksudnya energi reserve itu tuh sebenarnya sudah berkelebihan dari yang dibutuhkan, tapi tetap aja dibangun PLTU terus gitu loh. Jadi kayak orang tuh jadi tuh investment itu tuh selalu bikin ada kayak akhirnya supply terus gitu. Oke, maksudnya kita bisa ngomongin sistem supply and demand gitu. Tapi kalau misalnya pengen ngomongin hutan dan lahan, gue pengen tahu maksudnya kayak dari sisi konsumennya tuh di mana. Oke, katakanlah hutan ini ditebang untuk gue mager ngomongin industri, ya udah cuman katakanlah ditebang untuk kelapa sawit gitu. Kurang di mana lagi gitu, maksudnya kita supply dari si kelapa sawitnya itu sendiri ya. Oke, kita ngomongin kelapa sawit, dia turunan derivatifnya tuh bisa banyak, dari minyak sayur, bisa jadi kosmetik lah, inilah itu apa segala macam gitu. Ya tapi apakah memang kita membutuhkan sebanyak itu gitu, pertanyaannya kayak. Dan maksudnya dengan sistem dunia sekarang, kita tuh selalu disuguhi untuk selalu beli, maksudnya kayak this high mass consumerism itu tuh yang harus dirubah menurut gua. Kayak di satu sisi tuh kita kayak perlu, oke, kita tuh cukup segini gitu. Instead of kayak lo harus beli terus, consume gitu. Tadi ngomongin supply and demand gitu. Ya intinya gue pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya manusia ini, kita sebagai consumer itu tuh sebenarnya juga dibentuk dari industri. Jadi instead of kita tuh selalu terpaku bahwa yang disalahkan itu adalah selalu kita consumer karena kita yang beli. Cuman kita mesti mikir balik juga, siapa yang menawarkan? Oke, ya kita pengen ada supply and demand gitu. Tapi apakah produk-produk itu pun kita pengen ngomongin, ya maksudnya kita pengen ngomongin produksi kan nggak selalu juga ngelihat dari demand. Maksudnya ada juga sistem bisnis yang kayak, oke, dengan tim gue memiliki kapabilitas ini, gue bisa produce ini gitu. Ya udah, kita produce gitu. Oke, lo ada marketing research, dari situ kita bisa conforming the needs of the consumer. Oke, misalnya katakanlah pengen produksi minyak gitu ya. Oke, minyaknya ini, gue bikin market research, minyaknya ini less fat, apa segala macam. Tapi the idea of making those products itu sendiri kan sebenarnya datangnya dari industri gitu. Dan kenapa akhirnya industrinya itu murah, kelapa sawit kenapa bisa murah? Karena sebenarnya kita menghilangkan unsur manusia dan juga efek lingkungan di dalamnya. Coba kalau misalnya efek dari lingkungannya itu bisa diukur. Coba kalau misalnya kita pengen ngukur kesejahteraan dari orang-orang yang bekerja di ladang kelapa sawit. Ya harusnya tuh harganya nggak jadi semurah itu gitu. Nah, terus apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan untuk awal, ya boleh aja kayak misalnya lo ya katakanlah, ya kalau gue pribadi ya, gue mengurangi konsumsi daging. Jadi kayak gue seminggu tuh gue cuma batasin makan daging tuh 3 kali. Itu gue save buat 1 hari, di hari Jumat, Sabtu sama Minggu, karena jaga-jaga kalau misalnya gue keluar rumah gitu. Terus gue mengurangi pemakaian listrik, iya. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, iya. Buying less, iya. Refuse, iya. Mengatur sampah, iya. Berkompos, iya. Waste sortation, iya. Bikin ecoenzyme, iya. Ecoenzyme apa sih, Kak? Ecoenzyme ya bikin dari sampah buah, tapi dijadiin enzim gitu, disimpan 3 bulan, dia bisa jadi cairan pembersih gitu segala macam. Tapi apakah
hasilnya signifikan, ya gue bisa bilang ya nggak ngaruh apa-apa sih. Tapi kalaupun lo harus melakukan itu, kayak misalnya Jessie tadi nanya, oke, misalnya Jessie sudah... Jessie siapa sih, Kak? Jasmine. Yang bertanya tadi ya, teman-teman. Ya, yang bertanya tadi namanya Jessie. Jadi kalau misalnya Jessie di rumah katakanlah sudah melakukan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, menurut gua pamerin aja gitu. Kenapa harus dipamerin? Karena dengan pamerin itu lo nggak tahu, lo bisa menginspirasi orang-orang lain yang mungkin akan melakukan hal itu, dan akhirnya orang tuh nggak asing lagi dengan si eco-friendly stuff ini. Jadi menurut gue kayak penting banget gitu. Maksudnya kayak orang bilang, lo ngapain sih pamer-pamer kayak gitu ya? Lo pamer ada objektif ya, supaya orang nggak asing dengan gaya hidup yang seperti ini, yang harusnya itu gaya hidup yang harusnya benar gitu ya. Dan juga yang kedua ya, lo nggak tahu lo bisa menginspirasi siapa gitu. Dari situ lo akan belajar lebih, lo ngerasa kayak kok ini kayak gue udah melakukan ini tapi kayak masih kurang ya, lo bakal baca-baca lagi, lo bakal research lagi. Dari situ lo bisa ya bertahap sih gitu. Dan orang pasti awalnya pasti selalu dari kayak gitu, kayak entah mulainya dari ngurusin sampah, terus ujung-ujungnya bisa jadi ngomongin climate. Jadi kayak, dan menurut gue itu harus di mapping sih. Itu menurut gue kayak mapping yang harus dilakukan, nggak tahu researcher atau siapapun. Mapping gimana tuh maksudnya? Orang tuh sampai bisa di tahap advokasi, dia tuh awalnya tuh ngapain dulu sih? Jadi kita bisa nge-tap di crucial point-nya di situ. Iya. Ya jadi gitu sih. Oh, jadi saat ini tuh belum ada yang melakukan mapping itu? Masih belum sih kayaknya. Mungkin dari XR bisa ngelakuin itu. Mungkin lo bisa ngelakuin itu. Enggak, kira-kira mungkin nggak? Kira-kira apa researcher? Siapa sih yang akan melakukan itu? Dan yang seharusnya? Ya siapa aja deh. Yang penting gitu sih asal ada yang kayak gue kan, maksudnya kan background gue kan marketing sama branding gitu. Gue masuk ke XR ya, gue berkontribusi di bagian itu. Even yang kayak bikin slide kayak gini ya gue yang lakuin gitu. Jadi ya di XR itu kayak keahlian lo apa, atau apa yang lo mau bantu, ya lo limpahkan semua ke sini untuk gerakan ini untuk bisa mencapai objektif ya gitu. Entah lo graphic designer, atau misalnya lo social media specialist, atau misalnya lo anjir apa aja sih bisa berperan sih. Jadi XR itu sebenarnya apa sih, Kak? Organisasi ya? Nah, jadi XR itu bukan organisasi, XR itu bukan yayasan, XR itu bukan perkumpulan, XR itu adalah gerakan global movement yang awalnya itu dipeloporin di London 2018. Akhirnya sekarang tuh kalau nggak salah udah ada di 55 negara, munculnya XR itu sendiri semenjak adanya si IPCC report itu yang bilang bahwa manusia tinggal punya waktu 12 tahun lagi. Nah dari situ ya muncullah gerakan itu dan gerakan-gerakan lainnya. Ada pertanyaan lagi? Apa? Gimana cara kita bantu roda ekonomi ini? Kayak jual beli, tapi kalau misalkan kayak sebenarnya orang butuh buat ada kita, butuh harus membeli, kayak itu kontradiktif nggak? Atau enggak? Iya, itu I think it is the fault of the consumerism itu sendiri sih, bahwa kayak you need to consume. Jadi kayak oke, lo pengen eco-friendly, you need to consume this, you need to use this, you need to buy this. Instead of those things, ya stop, ya kita saling membantu sesama, komunitas. Nah makanya kayak peran komunitas itu sangat penting gitu. Kayak misalnya katakanlah Thalia di rumahnya nanam sayur gitu. Nah nanam sayur ini di scale up di level RT gitu misalnya. Jadi ya udah, apa ya namanya, paguyuban bro. Paguyuban. Anjir, itu menurut gue sih harus dilakuin lagi sekarang sih. Maksudnya ternyata komunitas itu maksudnya untuk di scale up di level industri menurut gue mungkin akan sulit gitu. Tapi paling nggak komunitas ini tuh bisa muncul di berbagai daerah, itu akan sangat ngebantu banget. Jadi levelnya itu bisa mulai dari komunitas, dari RT, RW. Kolektif ya? Kolektif, bener gitu. Jadi iya, tadi apalagi Jess, soalnya pertanyaannya? Oh ya, supply and demand tadi ya, cara ngebantu roda ekonomi, ya kan? Iya.
Ya. Ya, iya itu ya. Ya kenapa enggak misalnya ya negara kan punya stimulus package gitu kan. Ya udah negara aja yang ngebantu orang-orang ini. Kenapa harus ngebeli lagi? Dan maksudnya kayak stimulus-stimulus tuh biasanya kayak oke buat energi, ujung-ujungnya duit-duitnya masuk ke dalam kaum-kaum 1% ini gitu kan. Akhirnya kita-kita yang di bawah ini cuma dapat trickle down effect-nya doang kan. Kalau di ekonomi kita belajar, kita cuma dapat percikan-percikan air dari yang kapital segini gedenya, kita yang di bawah ini dapat percikan airnya gitu kan. Instead of doing that, kenapa nggak ya udah misalnya langsung katakanlah BLT gitu. Atau misalnya ini ada hutan yang gundul. Gimana caranya kita bisa bikin satu ekosistem bisnis yang bisnisnya itu adalah untuk restore kerusakan alam gitu misalnya. Dengan menanam pohon tapi dibiayain oleh pemerintah. Reboisasi, waste management. Anjir banyak banget sih yang bisa dilakukan gitu sebenarnya. Jadi ya iya sih. Ya gitu sih, Jas. Dan maksud gue adalah itu kan prosesnya kan sebenarnya kan bertahap gitu loh, Jas. Maksudnya kayak nggak tiba-tiba di stop gitu. Jadi kan kita bahkan kita untuk shift ke green energy juga nggak langsung kayak oke di stop PLTU, orang bakal kehilangan lapangan kerja, terus habis itu ya udah gitu, nggak kan, sebenarnya kan bertahap. Jadi ya perubahan bertahap itu juga maksudnya ada transisinya juga untuk bisa mengurangi dampak negatifnya lah, kurang lebih gitu. Dan kalau misalnya pengen ngomongin green energy itu harusnya itu lebih padat karya dibandingin sama fossil fuel karena membutuhkan lebih banyak tangan manusia gitu. Anjing, Capek ya. Nggak apa-apa sekarang aja. Boleh kalau mau nanya lagi. Monggo. Kalau sorry. Dulu gue sulit juga sih itu. Ya itu tadi sih kayak sebenarnya Jaga tuh udah ngomong juga sih tadi kayak ya lu pamer. Pertama lu pamer itu objektif. Oh satu household. Oh kalau satu household sorry. Kalau gue sih misalnya ke nyokap gue ya gue mulai aja dulu sendiri terus habis itu pasti nyokap gue nanya kayak buat apa. Udah dari situ sesimpel itu sih. Ini buat apa? Terus dari situ gue udah bisa mulai jelasin dan dia kayak akan terus dia ngikutin sih. Kayak misalnya gue mulai milah sampah. Gue sekarang sudah menggunakan jasa yang itu ngangkut sampah-sampah plastik itu buat di recycle kembali. Ya udah awalnya gue bilang gue cuma awalnya tuh pertama gue cuma ngompos doang nih. Pertama ngompos tuh sampah plastiknya udah dibuang begitu aja. Tapi terus habis itu sekarang tuh gue sudah mulai mengkompos dan sampah plastiknya itu diambil dan di recycle ulang. Udah sih gue sesimpel mah nanti bakal ada yang ngambil sampah plastik ya. Jadi kalau misalnya ini dibersihin dulu sampahnya terus masukin ke sini. Terus habis itu kayak oh ya pasti kalau misalnya untuk hal yang lebih baik sih ya pasti mereka senang-senang aja dan nyokap gue sih kayak oh bagus ya gitu. Terus ya udah akhirnya dia juga mengikuti gue sih. Kalau gitu sih kalau masalah sampah di rumah gue kayak gitu. Terus soal kayak berkebun juga ya gue mulai aja nanam sendiri gitu, nanam makanan itu sendiri. Dan soalnya dia juga yang menikmatinya kayak dia juga yang makan kangkungnya, dia juga yang makan ininya gitu. Terus dan dia juga soalnya kan biaya belanja ke pasar juga kan dia pakai uang dia gitu. Terus ya biayanya berkurang. Ya dia juga merasakan dampak langsung dari kayak oh, sekarang gue kayak makan som Jawa, apa sih ginseng Jawa gitu nggak usah beli di pasar. Beli ini ada semua ada di rumah gitu. Hal kayak gitu sih. Kalau dari rumah kalau dari household gue sih kayak gitu. Ya. Kalau dari gue nah nyokap gue tuh kebetulan juga aware sama yang kayak gitu-gitu. Soalnya dia ada komunitas yoganya gitu.
Nah, si yoga ini kan lifestyle itu kan green, organic products, wellness and kayak gitu-gitu kan. Sama yang kedua, mama tuh emang harus dikasih insentif sih. Insentifnya adalah oke, dengan lo ngumpulin sampah 1 kilo sampah ini ternyata bisa menghasilkan duit segini loh. Menurut gue itu penting banget, karena menurut gue ini teori gue sih, mungkin salah. Gue percaya bahwa manusia itu egois. It's very hard to put social responsibility to people. Gitu. Gimana caranya? Berarti lo harus memberikan stimulus, insentif. Entah insentifnya dengan reward atau dengan punishment. Dari dua itu sih. Jadi lo mungkin bisa ke bank sampah, terus lo kasih tahu ke bokap atau nyokap lo kayak, mah ini kalau misalnya sampah dikumpulin, ini kita bisa nabung sampah dan sekilo itu dihargain segini loh. Nah mungkin itu bisa menjadi lebih gampang gitu transisinya. Jadi menurut gue sih kalau untuk masyarakat umum gitu ya, yang memang katakanlah mungkin kurang peduli, emang harus basisnya kalau nggak reward, punishment gitu. Itu sih. Ya. Ya. Yep. Ya. Iya, terus kayak misalnya si Puyo tuh kalau misalnya lo bawa tempat sendiri, lo diskon 2.000 kan lumayan, yes. Ini udah banyak sih Iya yang kan? kayak gitu juga. Nah yang kayak gitu-gitu menurut gue lebih kena ke orang sih dibandingin kayak lo bawa, ibaratnya ini kan buat orang umum gitu ya, maksudnya kan bawa ini kan ada effort gitu ya. Jadi ya gimana caranya supaya kita bisa ease those pain gitu sih menurut gue. Iya. 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 Ya itu menurut gue sih konspirasi yang dibuat sama industri. Bahwa mereka menyalahkan konsumen lagi untuk hal itu. Yang pertama kali, gue lupa deh, yang BP. Iya BP, yang pertama kali membuat term itu adalah yaitu industri sendiri, bukan dari Fosil. itu. Jadi ya dari fosil itu sendiri gitu. Iya. Jadi ya itu makanya yang dilawan sama Extinction Rebellion itu adalah bahwa salahnya itu tuh selalu di konsumen. Padahal mereka yang memiliki kekuatan dan memiliki kuasa untuk sebenarnya bisa merubah. Tapi instead of dia yang berubah, dia menyalahkan kepada konsumen yang ibaratnya kita kan cuman nerima aja gitu loh. Maksudnya kita bisa apa sih gitu. Mereka yang memiliki daya sebenarnya untuk berubah, tapi instead of mereka yang berubah, ya kita yang disalahin gitu. Mereka nyalahin konsumen, dan ujung-ujungnya kayak semua campaign-campaign itu ya, akhirnya nyalahinnya adalah individual change. Padahal harusnya dari regulasi berdampak ke industri yang memberikan option-option yang terbaik ke kita, option-option yang ramah lingkungan, yang kayak tadi gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu ya katakanlah berarti kalau misalnya gue pengen eco-friendly, gue katakanlah cuma punya mobil, gue pengen ke mana ya, misalnya gue kan di BSD, gue pengen ke Jakarta gitu, misalnya katakanlah lagi nggak memungkinkan untuk gue naik sarana transportasi umum, terus gue nggak boleh pakai mobil gitu, ya gue sekalian aja tinggal di Goa kalau gitu sistemnya. Kalau misalnya gue nggak pengen menghasilkan carbon footprint gitu ibaratnya, apakah ya itu menurut gue aneh sih. Jadi kayak, nah rata-rata tuh orang kayak takut untuk ngomongin ini karena mereka masih ngerasa bahwa anjir gue masih belum ramah lingkungan. Justru hal yang penting itu adalah
kita tidak ramah lingkungan karena dibentuk oleh ekosistem dan juga environment yang udah ada. Sehingga ya kita dibilangnya tuh hipokrit gitu. Lo hipokrit banget sih, lo masih ngerokok tapi lo ngomongin tentang lingkungan gitu. Ya kalau ngerokok sih emang itu pilihan ya. Ya gue juga sampai gue kumpulin juga sih. cuman maksudnya kayak, lu aja masih kayak gini tapi lo ngomong kayak gini ya. Iya, semuanya ya gimana optionnya cuma ada itu gitu loh masalahnya. Apakah berarti gue harus stop menggunakan PLN, gue nggak bisa pakai HP, gue nggak bisa pakai AC di rumah, gue nggak bisa nonton TV, gue nggak bisa pakai komputer supaya gue in order supaya gue bisa ngomong tentang climate change gitu. Ya nggak gitu sih. Gitu, Jess. Dan lagi, sorry. Oh, bukan. Apa? Oh, Peri. bingung juga ya gue. Maksudnya gue juga sering dikatain SJW lo gitu. SJW lo terus kayak Sorry. Nggak apa-apa nggak sih? oh nggak apa-apa. Apa ya? Gue juga bingung sih kalau misalnya gitu ya. Gue tetap melakukan itu aja sih dan tetap ngomong, tetap berisik aja sih. Kalau gue anjing lah. Anjing Iya. bodo amat, lo pengen bilang gue SJW, gue cuma pengen nyelamatin diri gue sendiri sih, Iya, bodo amat. iya betul. Masalah kayak karena orang tuh misalnya ngelihat gue melakukan itu tuh karena ya itu balik lagi kayak peduli sama lingkungan. Enggak sih, gue sebenarnya yang gue pikirin cuma nih umur gue sekarang 27. Terus kayak chance gue mati ditabrak mobil daripada gue, maksudnya kayak sekarang gue nggak tahu ya ini apa namanya blessing atau bukan, tapi maksudnya kayak gue sehat walafiat gitu. Chance gue mati ditabrak mobil sama gue hidup sampai nanti tua gitu, maksudnya lebih gede gue hidup nanti sampai tua gitu. Intinya ya gue mikirin kayak ya gimana cara gue survive aja sih, itu doang sih yang ada di pikiran gue. Dan cara gue survive itu ya nggak bisa selfish sebenarnya gitu sih. Ya. Iya, SDW. Iya, setuju sih. Ada tambahan. Ya udah pasti ya kayaknya gue juga semenjak ngomongin tentang climate sih banyak juga yang unfollow gue sih sebenarnya. Mungkin nggak tahu karena gue terlalu intimidating apa terlalu gimana gitu ya, cuman gue nggak peduli sih, bodo amat. Ya gue memiliki cara gue sendiri untuk menyampaikan statement gue. Mungkin caranya belum benar ya mohon maaf gitu ya. Tapi Gue akan gue mau memperbaiki nanya diri juga sih gue. soal itu. Oke. Gue akan memperbaiki diri gue. Tapi kayak ya udah masing-masing orang memiliki caranya sendiri untuk bisa mengkampanyekannya gitu. Cuman orang emang ada aja yang sensi sih. Soalnya gue kayak Tapi gue kadang gue juga mau nanya, gue mau potong boleh nggak? Jadi gini, kan kita tuh butuh orang banyak ya buat membicarakan ini. Tapi ketika orang unfollow lo, jadi kontradiktif dong. Maksudnya kayak, jadinya kita nggak jadi soalnya orang nggak merangkul baca orang sih. itu. Menurut gue yang unfollow duluan. Sotoy gue. Gue menjustifikasi alibi. Enggak sih, orang gue nanya ke audiens. Gue postingan gue tentang climate di lo persepsinya gimana? Persepsi gue ada harapan. Oke. Ada harapan yang mungkin gue nggak bisa lakukan sendiri. Ya. Gue ngeliat itu, gue ngerasa oh oke, ini ada orang yang bisa support. Oke. Annoying nggak? Annoying nggak? Annoying nggak? Buat gue nggak. Tapi menurut lo gimana caranya supaya orang-orang yang unfollow itu nggak unfollow gitu? Supaya tetap kayak, Iya, itu juga gue lagi nyari caranya sih. oh, Nah, maksudnya iya sih, maksudnya ya makanya sih, maksudnya kayak gue juga mengajak teman-teman, maksudnya
please banget jangan ngandelin gue doang sih gitu. Ayo kita bersama-sama, ini kan untuk kepentingan kita bersama. Ya udah, yuk yuk gitu, yuk. Jadi ya karena kan gue juga memiliki banyak kekurangan gitu kan. Ya mungkin bagi sebagian orang gue intimidating dan segala macam, atau mungkin terlalu bawel gitu ya di sosial media. Jadi ya kayak justru, aduh nih orang apa sih? Ya cuman kan itu balik lagi ke individu gitu. Maksudnya ya gue akan memperbaiki, gue akan terus improve gitu ya cara komunikasi yang baik. Tapi ya yuk bareng-bareng gitu, jangan gue doang kalau bisa gitu, jangan nyalahin kitanya aja gitu, elonya juga oke, yuk gitu. Kurang lebih gitu sih. Apalagi? Udah ada sih partai hijau. Iya. Dari audiens ada yang boleh nanya, saya ada yang nonton nggak sih? Maksud gue yang online, Jess, yang online gitu. Yang online ada yang berapa orang sih yang nonton? Wow, 2 juta. Hai, 2 juta penontonku. Aduh. Ini santai kan Jess ya? Ngomongnya juga santai kan? Oh, santai nih. Baru setelah 1,5 jam. Iya. Udah ini ya? Udah kali ya? Iya, udah 4:30. Oh, ada yang mau nanya. Oh, halo. Itu orang-orang yang suka ngatain SJW. Lucu aja, penyu-penyu tuh lucu. Lucu gimana tuh? Lucu aja. Oke. Makanya nggak tahu ya itu nyambung apa enggak topiknya. Itu maksudnya kan kayak kemarin gue dengar briefnya. Nah, si minimalism itu sendiri mana di Jakarta itu nggak kualitasnya jadi nggak. Maksudnya dari apa arahnya? Minimalism ya? Maksudnya Iya. nyambung kan? Maksudnya mengurangi konsumsi Salah. kalau nggak mau biar berlebihan. Iya. Maksudnya pertanyaan gue kayak kalau kayak yang mungkin di luar ya, kayak mungkin lumayan nggak ya? Kalau di Jakarta lah, kita masuk ke Indonesia. Kalau Jakarta sendiri gimana bro? Si minimalism itu komunitasnya itu sampai segimana? Apakah itu mampu di-push ke arah sana? Tapi juga nyambung lagi, ya kan kalau luar negeri ya, negaranya kan udah maju, kasarannya semua udah cukup. Kalau di Indonesia, ya konsumen juga diperlukan biar roda berputar. Yap. Kan kayak di Amerika sekarang dikasih stimulus check dari orang belanja dengan Ya. kondisi sekarang pandemi corona, kondisi Indonesia juga butuh di boost gitu. Is that something yang Tadi udah ditanya sih mau jawab. Ya. dan gue perspektifnya dari ekonomi juga, itu dari Indonesia dari Yap. perlu di boost karena Yap. kalau misalnya semua orang kasar tanda kutip nggak spending, Yap. produk ekonomi nggak muter. Kalau Yap. dari sisi itu maksudnya. Ya, oke. Tadi gue udah bilang juga ke Jesse, that's the very apa ya, pain point-nya tuh di situ sih. Justru karena those economic paradigm yang sudah terlalu ditanamkan ke kita bahwa in order for us to survive, we need to consume. Kalau misalnya kita pengen ngomongin GDP gitu ya, gross domestic product, itu semuanya tuh dari konsumsi. Kita ngomongin consumption, investment, government expenditure, sama net export sama import gitu kan. Semuanya tuh diukur, dikuantifikasi dari jumlah produk yang diproduksi gitu. Tapi kita nggak ngukur dari segi well-being. Kita nggak ngomongin dari segi pendidikan. Kita nggak ngomongin dari segi accessibility untuk bisa mendapatkan air bersih, gender equality, semua aspek yang bisa the essence of life gitu loh. Maksudnya gini, jadi key essence-nya itu adalah how we can bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan semua orang but within the planetary boundaries. Gimana caranya supaya orang itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi pendidikan, listrik, air dan segala macam, electricity, income, tanpa harus memberikan dampak ke lingkungan. Nah, jadi pertama dari economic paradigm itu sendiri. Nah, terkait dengan si minimalism itu sendiri sebenarnya ada kaitannya. Sampai kapan negara-negara ini mau berlomba-lomba untuk mencapai GDP yang setinggi-tingginya, sementara
dengan GDP yang semakin meningkat, tapi kesenjangan juga semakin meningkat. Jadi hal itu tidak bergerak secara bersamaan dengan adanya peningkatan ekonomi ini sendiri gitu. Karena ujung-ujungnya adalah kapital yang dimiliki ini hanya segelintir orang memiliki gitu. Tapi dari segi equality-nya itu nggak ada. Makanya kalau misalnya ngomongin GDP itu, kita nggak bisa ngukur dari segi social welfare. Kita cuma bisa ngukur jumlah yang diproduksi dari suatu negara tuh value-nya berapa. But it does not count the social welfare of the people gitu. Kita pengen ngomongin Indonesia, sekarang tuh kita ininya growth-nya tuh berapa ya? Dulu sebelum corona 5-7% gitu ya. Tapi ya kemiskinan juga masih di mana-mana gitu. Dan kalau misalnya pengen ngomongin indeks dari kesetaraan itu sendiri, itu indeksnya tuh macam-macam gitu. Dan menurut gue kayak kita sekarang kayak misalnya di Butan kita udah ngomongin gross national happiness. Kita nggak ngukur lagi dari jumlah produksi yang diukur, tapi justru dari kebahagiaan seseorang. Sifatnya itu bisa subjektif, itu bisa diukur lagi dari level individu, komunitas, dan segala macam gitu. Nah, hubungannya dengan minimalism itu adalah di satu sisi memang kita harus merasa cukup, bahwa kita nggak harus terus kayak misalnya pohon deh. Pohon itu dia akan terus tumbuh sampai at certain level, dia akan masuk di tahap maturity, and then they will striving aja gitu. Ya udah segitu aja gitu. Sama juga dengan ekonomi. Ketika kita udah mencapai ekonomi tertentu, ya udah stop di situ, and then we strive gitu, lurus. Kayak misalnya anak kecil kita tumbuh itu terakhir tuh cowok umur berapa ya? 23 ya, 21 gitu. Dari situ kita udah nggak bisa tumbuh lagi. Dari situ kita mature, and then akhirnya kita decline, tua, balik lagi ke anak kecil. Nah, cycle itu tuh harusnya yang diterapkan juga di sistem ekonomi gitu. Nah, itu dia. Sangat. Yes. Yes. Before corona, before pandemic, before semua tempat usaha tutup, before semua restoran tutup, before semua mall sekarang tutup. Yes. Mungkin itu kasarannya kalau udah overbuying suatu yang nggak perlu mungkin. Yes. Tapi kan actually sekarang patokan utama paling di dunia ya masih Amerika. Yep. Ya kan maksudnya yang mereka ngeluarin sekarang stimulus check Yes. sekian triliun dolar, Yes. itu orang belanja. Yes. Karena kalau misalnya dia nggak belanja, nggak muter. Yes. Maksudnya tadi kayak poin tadi applicable nggak dengan yang saat ini dengan corona, dengan pandemik, dengan yang sekarang Indonesia nggak grow, jadi minus. Jadi kan nggak bisa kayak tapi Ya. belum tahu nih tahun ini gimana. Just Tahu nggak tahun ini gitu. Maksudnya kalau misalnya diterapkan konsepnya kayak jangan beli gitu loh misalnya. Walaupun kan tadi beli lebay ya. Yep. Maksudnya kayak jangan beli. Sedangkan kalau misalnya keluar stimulus check untuk beli, itu apa? Nggak yes. mematikan Ya. apa? Ya. Ya, benar. Ya, nah itu dia consumerism itu sudah embedded in our society di cara berpikir kita. Kita sekarang hidup di era high mass consumerism. You need to buy, you need to consume in order to survive. Sampai akhirnya kita lupa dengan sistem berbagi. Tadi kalau misalnya lo pengen ngomongin stimulus package, kayak katakanlah, oke, Amerika ngeluarin stimulus package. Stimulus package ini tapi akhirnya dipegang, dilempar ke orang-orang yang memiliki kuasa dan juga kapital yang sudah besar. Akhirnya, ya, ini kan ibaratnya dia ada procurement-nya gitu kan, dipegang sama beberapa individu, akhirnya diturunin lagi. Nah, ini sama sistemnya kayak trickle down effect gitu. Kenapa nggak dari dana-dana ini, ya udah dibagikan aja ke masyarakatnya langsung, jatuhnya kayak BLT gitu. Bisa juga dengan sistem kayak gitu, tapi ini pengennya supaya for the sake of dananya bisa muter lagi, oke, kita taruh di bisnis, kita taruh stimulusnya ini di bisnis, dari bisnis ini nanti dia akan bikin lapangan pekerjaan yang ini akan hire orang-orang banyak gitu kan. Yang itu berarti langsung BLT. Iya berarti ya bagus, berarti bagus. Cuman konteks ya. Yap. Yap. Belanja, ya. Oh. Ya. Yap. Iya itu setuju, ya benar. Sekarang lagi pandemi, dimana kayak tadi, misalnya kayak kalau mall tutup, ya kan, kembali bukan berfungsi belanja lebay, high end produk
I know. Yeah, I get it. I'm just talking from pandemic timeline kayak sekarang gitu. Yap. We should kayak maybe adjust sedikit mungkin si consumerism-nya, tapi ketemu di tengah ada tetap masih kayak Ya. jangan beli maksudnya kayak Ya. karena kayak itu Setuju. di Amerika di Australia itu dikasih duitnya harus dibelanjain, Ya, setuju. harus dibelanjain. Ya. Dia nggak boleh disimpan duitnya, Ya, dia muter. setuju. Menurut lu gimana? Ya. Nah, itu sebenarnya gue nggak pengen terlalu. Tadi gue udah bilang juga ke Talia karena ini ngomonginnya nih kita udah economical paradigm gitu. Gue Dan justru ini malah menyadarkan kita kalau misalnya sistem kapitalisme itu nggak sustainable nggak sih? Nah, itunya. Nah, cuman tuh kita akan berdebat panjang tuh terkait dengan Iya, hal itu. betul, Karena setuju. ini kita ngomonginnya paradigm dari cara berpikir. Justru menurut gue itu bermasalah kalau misalnya orang harus belanja in order supaya ekonomi itu harus berjalan. Justru buat gue itu bermasalah. Gitu. Kayak misalnya mall bakal tutup, ya udah biarin aja tutup. Perannya pemerintah itu adalah untuk gimana caranya bikin lapangan pekerjaan yang justru bisa katakanlah restoration buat hutan, restoration buat misalnya health system, healthcare system. Banyak hal-hal krisis yang bisa sebenarnya pemerintah itu bikin satu badan bisnis usaha yang sebenarnya orang bekerja untuk bisa restore those crisis gitu. Nah, jadi kayak instead of untuk orang beli belanja, gimana kalau misalnya kita bikin satu bisnis yang bisa usahanya itu adalah untuk restorasi lingkungan hidup, restorasi masalah-masalah sosial gitu, mental health dan segala macam. Jadi banyak banget hal stimulus itu yang bisa dipakai untuk hal-hal lain selain dari membeli itu sendiri. Tapi bukan berarti membeli itu di stop gitu. Mungkin kalau misalnya ini jagat omongin itu tuh kita udah ngomongin benerin roots-nya ya kan? Ya toh? Ya, oke, Kalau misalnya oke. dari itu kayak ya itu mungkin ini cepatnya gitu, solusi cepatnya. Solusi cepatnya, ya. cepatnya mungkin Bisa, seperti itu. tetap, Tapi tetap. kayak sebenarnya yang mau kita ubah di sini tuh adalah roots-nya itu, Sistemnya kan? itu sih. Sistemnya itu sendiri gitu. Sistem yang mau benerin ini kasarnya kan mesti nunggu corona selesai kali ya, in a way gitu. Karena kan kalau misalnya solusi cepat, karena coronanya emang cepat. Ya. Kalau misalnya kayak nggak di boost, dari setahun 2 tahun lagi resesi habis Ya. semuanya nggak mungkin. Benar. Ya. Mau tutup toko, tutup restoran, tutup semua tutup, semua orang cuma larinya kayak ini. Misalnya benerin hutan, benerin misalnya Yes. mental health, bisa mengcover berapa yang telah pekerjaan. Ya. Maksudnya pasti kan kayak yang absorb lapangan pekerjaan yang paling banyak, pasti kan ini industri yang Manufaktur misalnya. Ya. Setuju. tadi setuju kalau misalnya bilang mau benerin nih mindsetnya, yang roots yang salah, setuju. Tapi sekarang kan ada juga Harus cepat. si corona Corona ya. Ya. konsep kita mesti Ya. dibikin Ya. atau emang tetap jalanin sekarang. Ya. Tapi kalau misalnya lu bilang jalanin sekarang, aku pengen tahu solusi apa ya Ya. Nah, itu gue pengen nambahin itu sih. Kemarin tuh orang pas awal-awal corona tuh pada seneng karena kayak carbon emission-nya menurun, polusi menurun gitu kan. Justru dengan adanya corona ini menghambat perusahaan-perusahaan yang tadi dia udah alokasi dana untuk ke arah green, akhirnya harus tertahan gitu. Justru dengan ada corona ini kita nggak tahu nih, ini kan ekonomi bakal menurun. Jadi nanti untuk bisa mengejutnya lagi, produktivitasnya akan dinaikin lagi, yang justru akan berkali-kali lipat lagi dari segi emission. Jadi is corona is a good thing for us? Jawabannya sebenarnya enggak banget. Justru jadinya green investment ini tuh harus tertahan karena supaya mereka bisa balik lagi, perusahaannya sehat, baru bisa mikirin lagi nih shift ke arah si green itu. Terus tadi konteksnya yang corona ya. Gue nggak ada argumen apa-apa untuk kayak misalnya dengan kondisi sekarang stimulus-stimulus itu segala macam. Menurut gue ya mungkin itu bisa dilakukan. Itu menurut gue ya maksudnya orang-orang itu kan sudah pintar ya melakukan. Gue bukan expert, gue bukan siapapun, gue bukan ahli. Jadi menurut gue ya I think it's already necessity, yes. It is a necessity, but apakah kalau misal lo tanya gue apakah itu menjadi sebuah problema dan juga ironis gitu, menurut gue sangat-sangat ironis gitu. Tapi ya it works for now gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sustainability itu jelas enggak. Karena kalau misal sustainability itu orang biasanya kayak lo milih antara ekonomi sama lingkungan. Padahal kalau misalnya kita ngomongin sustainability, kita ngomongin dari segi ekonomi, kita ngomongin dari segi manusianya, sosial, sama dari environment. Kalau tiga-tiganya ini tidak terpenuhi, berarti belum bisa dikatakan sebagai sustainability gitu sih. Gitu. setuju. Jadi berarti since kita juga nih
Yes. Boleh. Setuju. Oh, sudah. Ya. Oke, karena waktunya sudah habis dan sepertinya kita juga sudah ngomong panjang banget dari tadi. Jadi kita tutup saja. Terima kasih semua yang sudah datang di sini dan semua yang nonton online atas waktunya yang sudah menonton kita. Sampai jumpa di acara Talks berikutnya kapan, guys? Besok. Oh, besok. Iya. Oke, besok akan ada Talks lagi. Oke, nggak denger. Oke, besok talksnya akan ada tentang skate community jam 3 sama seperti hari ini jam 3 sampai jam 5 di channel YouTube dan dan Instagram yang Gila. sama. Kalau mau nonton datang ke sini juga boleh, juga bisa. Oke, thank you. Terima kasih.